Pemirsa, Kabar Banjarmasin kembali hadir menjumpai Pian. Kali ini Lone Ulunzal di Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan gasan Pian. Berikut berita utama hari ini. Sindikat narkoba jaringan internasional ditangkap. Warga Tanjung Berkat, Banjarmasin mengeluhkan kesulitan air bersih. ...1.942 napi dapat remisi di hari Lebaran Idul Fitri. Para tersangka narkoba sindikat jaringan internasional ditangkap kepolisian Banjarmasin. Dalam gelar perkara akhir pekan lalu, polisi menghadirkan salah satu tersangka berinisial MR. Dari MR dan 4 rekannya, polisi menyita sabu-sabu dengan berat lebih dari 8 kg. Sindikat narkoba jaringan internasional tersebut diduga memasok sabu-sabu dari Singapura. Bisa didapatkan pada tanggal 7 April sekitar jam 19.20 jalan di TKP Jalan Berkat Mufakat, yaitu tersangka Muhammad Rofiano. Kamu ya? Ini Muhammad Rofiano satu ini. Usia berapa? 26 ya, oke. Dari Muhammad Nur ditemukan 8 paket sabu-sabu ya dengan berat bersih 2,3947 gram. Oleh anggota melakukan penyelidikan ya di 2 tempat, yaitu ruko di Jalan Sultan Adam ya dengan BB-nya sekitar 1,989. Para tersangka akan dikenai pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Rumah-rumah di bantaran Sungai Martapura, Kota Banjarmasin, belakangan ini kerap ambruk. Beberapa hari lalu, peristiwa rumah bantaran sungai ambruk terjadi lagi. Kali ini rumah ambruk berada di kawasan Banjarmasin Barat. Penyebab sering terjadinya rumah ambruk di bantaran sungai disinyalir akibat pondasi yang kurang kokoh karena sebagian besar rumah di bantaran sungai berkonstruksi kayu. Hantaman ombak yang muncul dari lalu lalangnya transportasi sungai diduga dapat membuat pondasi tersebut lebih cepat rusak. Batang kayu diakibatkan gelombang dari hilir mudiknya kapal yang lewat. Ini ukuran berapa rumahnya tadi Pak? Ukurannya? Tadi kurang lebih ukurannya 3x4, kurang lebih. Untuk laporan masuk sendiri tadi itu jam berapa Pak? Untuk laporan masuk tadi itu kurang lebih jam 11-an. Kebetulan juga tadi kurang lebih jam 11-an tadi ada kebakaran juga di daerah Meratis. Jadi setelah pemantauan nih di apa lagi Pak hal yang dilakukan BPD? Kita melakukan ulah laporan dan kita kirim ke pimpinan, dan pimpinan akan melanjutkan ke pihak-pihak yang terkait. Pas sejauh ini memang karena dugaan adanya batang besar itu yang menghantam pondasi sehingga rubuh Pak lah. Dugaan sementara betul demikian. Warga yang bermukim di bantaran sungai diimbau untuk lebih perhatian terhadap bangunan rumahnya. Untuk mencegah ambruk, rumah di bantaran sungai harus memiliki pondasi yang kokoh dan selalu dirawat dengan baik. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Di masjid, tapi
Warga Tanjung Berkat, Teluk Tiram, Banjarmasin Barat mengeluhkan kesulitan air bersih. Ada 4 rukun tetangga atau RT di kawasan tersebut yang mengalami kesulitan air bersih, yakni RT 15, 16, 17, dan 18. Terpantau akhir pekan lalu, keran air di rumah-rumah warga tidak mengalir. Mereka pun terpaksa memanfaatkan air sumur dan sungai untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci pakaian, dan perabotan rumah tangga. Sedangkan untuk minum dan memasak makanan, warga membeli kepada penjual air keliling. Menurut warga, distribusi air bersih dari PTAM Banjarmasin sudah tidak mengalir selama 4 bulan. Apa jawabannya Bu dari PDAM? Belum mana lagi ya, manualkan lagi ya. Terakhir melapor Pak, bila Bu? Kapan terakhir? Aku baru ingat lagi aku Nggak nak. ingat lagi lah. Sudah berapa kali Ipin melapor tuh Bu? Sekali 2 kali sudah. 2 kali dulu lah. Tapi tiap bulan tetap Digang keluarga tuh. Tiap bulan tetap bayar lah Bu. Bayar? Mau kada bayar lah. Berapa bayarnya Bu? Aku bayar, anakku membayarkan nang tahu aku 31 hari malam. Bayar itu dulu. Iya. Bulan ini aku baru menakut nih lagi 2 anakku. Bu, selawas mati banyu nih kayak apa? Pian mandi? Banyu sumur, Oh. banyu ledeng pakai minum, kada ketupagan, adahan kada bayar lagi. Ada yang mengalir, tapi kadang-kadang banyunya keluar seperti banyu comberan itu lah, bau, keruh lagi, bebuih itu lah banyunya itu. Sudah pernah ngadu PRT ke PDAM-nya? Sudah pernah lewat online, sudah pernah lewat surat tertulis juga sudah melapor. Ke kantornya sudah juga? Sudah ke kantornya sudah juga. Ada solusi lah jadi? Apa tanggapannya maksudnya dari PDAM? Solusinya dia cuma mengontrol, tunggu aja nanti malam nanti jalan ya. Ternyata kada ada jalan-jalan juga. Setanjung Berkatan kada ada jalan kayak apa? Kapan terakhir lapor itu PRT? Seminggu sebelum puasa itu. Warga telah mengeluhkan kondisi ini kepada PTAM sejak beberapa bulan lalu, namun hingga kini air bersih tak kunjung mengalir. Dari kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gasan Pian yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Sindikat narkoba jaringan internasional ditangkap. Warga Tanjung Berkat, Banjarmasin mengeluhkan kesulitan air bersih. (1.942 napi dapat remisi di hari Lebaran Idul Fitri. Hari Lebaran Idul Fitri, narapidana napi Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Banjarmasin mendapat potongan masa tahanan atau remisi. Pemberian remisi kepada napi berlangsung di Masjid Lapas Kelas 2A kawasan Teluk Dalam, Banjarmasin Barat, Senin lalu. Dari 2088 napi di lapas tersebut, 1.942 diantaranya disetujui mendapat remisi, sedangkan 146 lainnya tidak disetujui karena terkendala administrasi. Yang tidak mendapatkan cuma 146 orang karena syarat administrasi. Yang diusulkan kemarin semuanya, ya semua diusulkan nih. Ini diusulkan semua turun karena memenuhi syarat ya. Jadi 1.942 diusulkan. Ada yang langsung bebas. Untuk hari ini ada yang langsung bebas 1 orang, yang maksudnya yang langsung bebas karena remisi 1 orang. Kemudian yang bebas kan bebas memang sekali karena remisi 1 orang. Kemudian ada lagi yang
2 orang itu dia bebas 3 harinya, harusnya bukan dia masih menjalani. Dari 1942 napi yang mendapat remisi, hanya 1 orang yang langsung bebas. Napi bernama Arkani tersebut mendapat remisi sesuai sisa masa tahanannya, yakni selama 2 bulan. Pria berusia 36 tahun asal Kabupaten Hulu Sungai Tengah itu mengaku sangat bersyukur dan senang. Setelah bebas, ia berniat pulang kampung untuk merayakan Lebaran bersama keluarga. Tanggapannya senang hati. Lawas sudah menunggu ini Pak? Kan dari duga juga. Ya akhirnya bisa berkumpul keluarga lagi Pak lah intinya. Kalau yang secara ada remisi harusnya kan kapan keluar? Akhir tahunnya atau apa? Tanggal 12 kan bulan 6. Beberapa bulan lagi lah. Tapi untung inilah dapatlah. Sebelum ini ada pernah berhubungan keluarga lah Pak? Maksudnya sebelum dapat remisi. Ini kan balik ke kampung kan artinya berhubungan lagi dengan keluarga nih. Sebelumnya tuh kayak bukan keluarga. Tidak pernah lah. Oh ini. Berarti ini keluarga menunggu dia Pak lah? Menunggu dia. Potongan masa tahanan yang diberikan kepada 1942 napi berbeda-beda dari 15 hari, 1 bulan, 1 bulan setengah hingga 2 bulan. Dari kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Pasca Lebaran Idul Fitri, volume sampah di kota Banjarmasin meningkat. Data Dinas Lingkungan Hidup, volume sampah pada hari biasa sekitar 400 ton per hari. Volume sampah sejak hari Lebaran hingga akhir pekan lalu meningkat 10 ton per harinya. Di pasar juga, Pasar Sentral Sasari, ada laporan, ada kita tambahkan angkutan. Ini rata-rata sampah rumah tangga Bang, berupa barang kah atau memang sampah murni Bang? Iya, memang ini sampah rumah tangga ya, konsumtif. Jadi banyak warga yang memang menyediakan sajian menu untuk hari raya Lebaran, ya itu pasti potensi tambahan sampah di situ. Berapa persen Bang? Tapi sampai saat ini kenaikannya masih kita bisa antisipasi, jadi berkisar dari 3-5% lah. Itu keseluruhan total? Keseluruhan, ya. Kalau hitungan tonnya sudah berapa? Hitungan tonnya ya paling tidak 5-10 ton lah. Peningkatan volume sampah masih didominasi sampah jenis plastik. Dari kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Tanggal 25 Januari 2022. Libur Lebaran telah usai, aparatur sipil negara ASN di lingkup pemerintahan kota Banjarmasin wajib ngantor lagi atau masuk kerja kembali. Hari pertama masuk kerja pasca libur panjang Lebaran dimulai hari ini Senin 9 Mei 2022. Sekretaris Daerah Sekda Banjarmasin Ihsan Budiman mengatakan, seluruh ASN harus masuk kerja dan mengikuti apel gabungan. Menurutnya semua kepala SKPD akan diminta memantau dan mendata bawahannya yang belum masuk bekerja. Pegawai di tiap SKPD diharapkan hadir karena dari kehadirannya itu bisa terlihat tiap SKPD mana yang hadir, mana yang belum hadir. Nanti ada absen kita jalankan di sana, kemudian teman-teman di kepala SKPD juga bisa mengontrol masing-masing anggotanya di sana juga di balai kota di hari Senin ini. Nah kemudian mengenai ketidakhadiran dan segala macam itu kita serahkan dengan mekanisme peraturan kepegawaian. Dari peraturan pegawaian itu Pak tidak ada toleransi kah? Tidak toleransi? Sanksi tegas? Oh ada beberapa hal kan, jadi ada tahapan dulu. Soal dari teguran lisan dan segala macam. ASN yang tidak masuk kerja di hari pertama pasca libur Lebaran akan diberi sanksi teguran.
Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gasan Pian yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Sindikat narkoba jaringan internasional ditangkap. Warga Tanjung Berkat, Banjarmasin mengeluhkan kesulitan air bersih. .942 napi dapat remisi di hari Lebaran Idul Fitri. Masyarakat suku Banjar memiliki tradisi unik saat Lebaran, yakni Batumbang Apam. Tradisi Batumbang Apam kerap digelar oleh masyarakat Banjar yang tinggal di desa, seperti di Desa Batang Kulur Kanan, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini. Apam adalah kue tradisional khas masyarakat suku Banjar. Tradisi Batumbang Apam digelar untuk orang yang memiliki hajat atau harapan. Selain itu, tradisi ini juga bermakna sebagai wujud syukur kepada Sang Pencipta. Tradisi tersebut biasanya digelar dengan cara menyusun kue apam ke pelepah daun kelapa yang sudah dipotong dan dibersihkan. Jumlah atau susunan kue apam yang ditancapkan setinggi tubuh orang yang memiliki hajat. Setinggi awak ya diraca di payung nang liber payung Bepayung oh, mestinya bepayung lah. Iya payung di sana. Tapi ini tadi kada bepayung lah. Ada di payung tuh dia hendak dijual. Iya. Dia hendak oleh tangannya, kalau dia anak kapalannya. Oh, di payung akan. Iya di payung akan salamber. Nah lainnya direca. Tradisi ini merupakan warisan orang terdahulu yang tetap dilestarikan hingga kini. Dalam menggelar tradisi tersebut biasanya harus dibimbing tokoh adat atau orang yang dituakan. Dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Puluhan napi dari anak-anak hingga dewasa yang masa hukumannya akan berakhir atau mendapat asimilasi tidak lagi menjalani kesehariannya di dalam lapas. Mereka dibina di Majelis Taklim Al-Jamal, kawasan Kelayan A, Gang 12, Banjarmasin Selatan. Setiap harinya mereka belajar agama Islam melalui tausiah. Selain itu mereka juga diwajibkan salat, mengaji, dan mengikuti sejumlah kegiatan lainnya. Majelis taklim yang dipimpin Ustaz Firdaus ini memang ditunjuk menjadi salah satu tempat pembinaan bagi napi oleh Balai Pemasyarakatan Bapas Kelas 1 Banjarmasin. Kenapa kita memilih Majelis Al-Jamal? Karena kita tahu kredibilitas dari Al-Jamal ini sangat bagus. Di samping memberikan pembinaan kepribadian juga ada pembinaan kemandirian, sehingga klien bisa langsung mendapatkan dua keuntungan ya, ada keuntungan pembinaan kepribadian dan kemandirian. Nah, karena itu Al-Jamal kita pilih karena kita yakin bahwa Majelis Al-Jamal
mampu untuk memberikan nilai positif terhadap klien Balai Pemasyarakatan kelas 1 Banjarmasin. Di majelis taklim ini, para napi tidak hanya mendapat pembinaan keagamaan, tapi juga kepribadian, sosial, dan kemandirian. Bahkan sejumlah napi yang sempat dibina dan telah berakhir masa hukumannya, diberdayakan untuk bekerja di tempat usaha layanan servis AC milik Ustaz Firdaus. Bisa dijelaskan Bang, sejak kapan mondok di sini lah istilahnya? Tahun kemarin Bang, hampir 1 tahun lebih dari sini. Sekarang udah nggak berstatus napi lagi ya, udah nggak berbinaan lagi ya? Enggak Pak, selamanya di bina di sini. Sekarang kerja apa Bapak? Kerja ngeri asep sama situ Pak. Pekerjaan di sini. Selama mondok lah istilahnya di sini, bagaimana menurut Abang nih sama mondok di sini? Terjamin ya di sini ya. Ustaz Firdaus mengatakan, semua santrinya tidak hanya napi tapi juga anak jalanan dan yatim piatu. Menurutnya sebagian besar santri telah bekerja di tempat usahanya dan sebagian lagi bekerja di rumah sakit serta tempat lainnya. Ada binaan pengantaran dari Bapas, ada binaan dari Babinsa, ada anak jalanan, ada juga lemparan dari yatim piatu. Berapa jumlah mereka? Sekitar 40-an lebih. Untuk setiap hari mereka dibina seperti apa di sini? Ya, binanya sholat, terus ngaji, atau baca Quran, seperti bekerjakan seperti layaknya tadi pekerjaan. Ada yang masih di bawah umur? Ada napi yang di bawah umur. Itu tahanan Bapas atau lemparan binaan Bapas. Ustaz Firdaus berharap semua napi yang sempat ia bina dan telah bebas tetap menjalankan semua pelajaran yang didapat di majelisnya. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ada satu makam unik di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan yang kerap dikunjungi peziarah, baik lokal maupun luar daerah. Makam Datu Nuraya namanya. Makam ini disebut unik karena memiliki panjang mencapai 90 meter dan lebar 6 meter hingga dinobatkan sebagai makam terpanjang dunia. Keunikan inilah yang membuat wisatawan lokal maupun luar daerah tertarik untuk berziarah maupun berkunjung. Konon katanya, ukuran tubuh Datu misterius tersebut panjangnya lebih dari 100 meter. Berdasarkan sejarah, Datu Nuraya datang menemui ulama bernama Datu Suban yang tengah berkumpul merayakan hari raya dengan 13 santrinya. Saat ditanya, Datu Nuraya hanya melafalkan kalimat La ilaha illallah 7 kali. Kemudian meninggal dunia. Datu Suban dan ke-13 santrinya sempat kebingungan karena merasa tidak sanggup mengangkat jenazah raksasa tersebut.
Selain itu mereka juga tidak memiliki air untuk memandikannya karena sedang musim kemarau. Namun tiba-tiba saja hujan lebat turun dan tubuh Datu Nuraya dapat diangkat. Bahkan Datu Suban dan santrinya merasa jenazah tersebut ringan seperti kapas. Saat dimakamkan, tubuhnya ditekuk seperti huruf Hamzah karena liang yang digali tidak muat. Kita mau kuburannya, waktu angkat saya Pak besar tadi, hanya mau angkat dengan hanya. Karena ini banyak di kuburan, nama kuburan juga. Nah, yang sudah selesai kemana tadi, kemudian Suban kita kayak membuat kitab, kita membuka kitab tadi, sudah enak 7 hari. Yang 7 hari, karena dibuka kita tadi, kemudian itu muncul Suban, siapa ngarnya bukan tahu. Jadi dengarin Datu Nuraya, karena datang hari raya, meninggal bahagia. Datu Nuraya tidak diketahui nama aslinya. Datu Subanlah yang memberi nama tersebut setelah 7 hari dimakamkan. Datu misterius itu dianggap wali Allah karena membawa kitab yang kini terkenal, yakni Kitab Barencong. Muhammad Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan dari Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Sindikat narkoba jaringan internasional ditangkap. Warga Tanjung Berkat, Banjarmasin mengeluhkan kesulitan air bersih. (1.942 napi dapat remisi di hari Lebaran Idul Fitri). Para tersangka narkoba sindikat jaringan internasional ditangkap kepolisian Banjarmasin. Dalam gelar perkara akhir pekan lalu, polisi menghadirkan salah satu tersangka berinisial MR. Dari MR dan 4 rekannya, polisi menyita sabu-sabu dengan berat lebih dari 8 kg. Sindikat narkoba jaringan internasional tersebut diduga memasok sabu-sabu dari Singapura. Bisa didapatkan pada tanggal 7 April sekitar jam 19.20 jalan di TKP Jalan Berkat Mufakat, yaitu tersangka Muhammad Rofianur. Kamu ya? Ini, Muhammad Rofianur satu. Usia berapa? 26 ya, oke. Dari Muhammad Nur ditemukan 8 paket sabu-sabu ya dengan berat bersih 2,3947 gram. Oleh anggota melakukan penyelidikan ya di 2 tempat, yaitu ruko di Jalan Sultan Adam ya dengan BB-nya sekitar 1,989. Para tersangka akan dikenai pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Rumah-rumah di bantaran Sungai Martapura, Kota Banjarmasin, belakangan ini kerap ambruk. Beberapa hari lalu, peristiwa rumah bantaran sungai ambruk terjadi lagi. Kali ini rumah ambruk berada di kawasan Banjarmasin Barat. Penyebab sering terjadinya rumah ambruk di bantaran sungai disinyalir akibat pondasi yang kurang kokoh, karena sebagian besar rumah di bantaran sungai berkonstruksi kayu.
Hantaman ombak yang muncul dari lalu lalangnya transportasi sungai diduga dapat membuat pondasi tersebut lebih cepat rusak. Batang kayu diakibatkan gelombang dari hilir mudiknya kapal yang lewat. Jadi ukuran berapa rumahnya tadi Pak? Ukurannya? Tadi kurang lebih ukurannya 3x4, kurang lebih. Kadang-kadang kita ucapin. Untuk laporan masuk sendiri tadi itu jam berapa Pak? Untuk laporan masuk tadi itu kurang lebih jam 11-an. Ini jalan gampang dikit kan kapalnya itu kan ada. Kebetulan juga tadi kurang lebih jam 11-an tadi ada kebakaran juga di daerah Meratus. Jadi setelah pemantauan nih di apa lagi Pak hal yang dilakukan BPD? Kita melakukan ulah laporan dan kita kirim ke pimpinan, dan pimpinan akan melanjutkan ke pihak-pihak yang terkait. Pas sejauh ini memang karena dugaan adanya batang besar itu yang menghantam pondasi sehingga rubuh Pak lah. Dugaan sementara betul demikian. Warga yang bermukim di bantaran sungai diimbau untuk lebih perhatian terhadap bangunan rumahnya. Untuk mencegah ambruk, rumah di bantaran sungai harus memiliki pondasi yang kokoh dan selalu dirawat dengan baik. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Warga Tanjung Berkat, Teluk Tiram, Banjarmasin Barat mengeluhkan kesulitan air bersih. Ada 4 rukun tetangga atau RT di kawasan tersebut yang mengalami kesulitan air bersih, yakni RT 15, 16, 17, dan 18. Terpantau akhir pekan lalu, keran air di rumah-rumah warga tidak mengalir. Mereka pun terpaksa memanfaatkan air sumur dan sungai untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci pakaian, dan perabotan rumah tangga. Sedangkan untuk minum dan memasak makanan, warga membeli kepada penjual air keliling. Menurut warga, distribusi air bersih dari PTAM Banjarmasin sudah tidak mengalir selama 4 bulan. Apa jawabannya Bu dari PTAM? Belum mana lagi ya, manualkan lagi ya. Terakhir melapor Pak, bila Bu? Kapan terakhir? Aku gak ingat lagi aku. Sudah berapa kali Ipin melapor tuh Bu? Sekali, 2 kali sudah. 2 kali dulu lah. Tapi tiap bulan Digang keluarga tuh. Tiap bulan tetap bayar lah Bu? Bayar? Mau kada bayar lah. Berapa bayarnya Bu? Aku bayar, anakku membayarkan nang tahu aku 31 hari malam. Bayar udah dulu. Iya. Bulan ini aku baru menakutnya lagi 2 anakku. Bu, selawas mati banyu nih kayak apa pian mandi? Banyu sumur. Banyu ledeng pakai minum, kada ketutupan, ada kada bayar lagi. Ada yang mengalir, tapi kadang-kadang banyunya keluar seperti banyu comberan itu lah, bau. Keruh lagi, bebuih itu lah banyunya itu. Sudah pernah ngadu PRT ke PDAM-nya? Sudah pernah, lewat online sudah pernah, lewat surat tertulis juga sudah melapor. Ke kantornya sudah juga? Sudah, ke kantornya sudah juga. Ada solusi lah jadi? Apa tanggapannya maksudnya dari PDAM? Solusinya dia cuma mengontrol, tunggunya nanti malam nanti jalan ya. Ternyata kada ada jalan-jalan juga. Setanjung Berkatan kada ada jalan kayak apa? Kapan terakhir lapor itu PRT? Seminggu sebelum puasa itu. Warga telah mengeluhkan kondisi ini kepada PTAM sejak beberapa bulan lalu, namun hingga kini air bersih tak kunjung mengalir. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Zali Ariandi lawan buan redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.